Halo teman-teman, nah kali ini kita mereview jambu kristal ya. Kebetulan kita tadi beli dan harganya lumayan relatif agak mahal ya. Biasanya beli 25.000 sekarang 30.000. Nah, jambu kristal ini ciri khasnya salah satunya dia kulitnya mengkilat seperti kaca ya. Seperti kaca, kemudian dia tidak terlalu berat, dia ringan karena kadar airnya tidak terlalu banyak. Kemudian dia tidak boleh terlalu lemah, jadi harus agak keras ya, karena krek ya. Jadi kalau lama itu mungkin jambu kristalnya sudah lama sekali tidak dijual, itu tidak laku sehingga dia lemah. Kemudian jambu kristal itu teman-teman, bagian tengahnya itu bijinya ada tapi sangat sedikit dan relatif tidak berbiji ya. Kemudian renyah. Nah, di sini kita lihat jambu kristal saat ini menjadi sebuah tren baru di Indonesia dengan melakukan budidaya ya, baik di pekarangan maupun jambu kristalnya dibudidayakan dalam sebuah lahan yang luas ya, di kebun. Dan saya saat ini sudah mulai merintis dan sangat tertarik dengan budidaya jambu kristal. Dan saya sudah membeli bibit jambu kristal putih, jambu kristal merah. Kemudian ada varian lain yaitu jambu siumik pala. Itu lebih enak katanya daripada jambu kristal. Tapi ada juga jambu yang tanpa biji, itu jambu farang dari Thailand. Jadi ada 4 varian yang saya tanam. Walaupun ada juga jambu kristal yang berbeda belinya ya. Jadi jambu kristal putih yang bervariasi. Jadi pada prinsipnya memang ada 4. Cuma mungkin variasi dari jambu putih itu nanti ada yang putih ini ada yang berbeda-beda ya kualitasnya. Kemudian teman-teman, bila terlalu masak, teman-teman beli dulu dengan cara mencet ya. Pencet kulitnya ini, apabila keras berarti itu masih baru dipetik dan teman-teman bagus sekali untuk membelinya. Tapi bila lembek sekali jangan dibeli, itu sudah kelamaan, seminggu bahkan 10 hari setelah dipetik. Paling tidaknya yang kita inginkan, yang idealnya itu dipetik hari ini atau 2 hari atau 3 hari ke depan masih oke. 2 hari ke depan lah. Yang mau renyah itu 2 hari. Jadi 1 hari sampai 2 hari. Jadi 0 hari sampai dengan 2 hari itu adalah ideal untuk jambu kristal yang masih renyah. Karena lewat dari itu sudah tidak renyah lagi alias terlalu masak. Nah, kemudian ini lalu pertanyaan, jambu kristal yang bagaimana yang harus dibeli? Jambu kristal yang ideal itu warnanya putih kekuningan, bukan warna hijau ya, bukan warna hijau sekali, itu tidak ideal. Dan pastinya teman-teman membelinya memang di tempat orang yang memang menjual jambu kristal yang setiap harinya mereka menjual habis ya. Sekarang pemanfaatan jambu kristal itu diubah sekarang menjadi rujak jambu kristal dengan cara dicampur dengan sambal ya, sambal rujak yang terdiri dari seperti kayak gula merah, campuran gula merah, kecap dan lainnya, lombok. Nah, itu sekarang dicampur dengan buah lain. Oke. Nah, kemudian ini kebetulan yang saya makan ini jambu kristalnya sudah lewat masanya, jadi tidak keras lagi atau tidak renyah lagi. Ini lewat masak. Jadi perkirakan ini umurnya 3 hari 4 hari setelah dipetik. Jadi tidak lagi renyah tapi kemanisannya akan meningkat. Nah, sekarang kita tahu teman-teman jambu kristal itu dalam 100 gram itu diperkirakan 0,99 gram itu adalah protein ya. 0, kurang lebih berapa 39 itu adalah lemaknya itu juga lumayan.
Kemudian yang karbohidratnya tinggi 12,2 gram karbohidrat yang data saya dapat. Kemudian lagi kurang lebih 14 mg kalsium, 28 mg fosfor dan 1,1 mg itu besi, dan sisanya terdiri dari vitamin A, vitamin E, vitamin B, vitamin C, terutama vitamin C yang kaya akan pada buah-buahan. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, ya, apa manfaat jambu kristal bagi kesehatan? Hakikatnya yang saya dapat dan saya himpun informasinya, ada sebanyak 7 manfaat jambu kristal untuk kesehatan. Kira-kira apa saja? Nah, pertama yang perlu kita review adalah menyehatkan mata, karena kita tadi ada menyebut vitamin A, sehingga kita tahu vitamin A yang secara alami beta karoten memberikan asupan vitamin A. Yang kedua, baik untuk pencernaan. Jadi untuk pencernaan itu baik karena ini ada mengandung kandungan serat alami yang ada di dalam jambu kristal, dan bulir-bulirnya ini mampu memberikan volume atau bulk pada feses. Kemudian yang ketiga, menurunkan tekanan darah dan juga menurunkan kadar kolesterol. Jadi karena di sini kadar kalium yang cukup tinggi di dalam buah, sehingga tekanan darah dengan masuknya kalium lebih banyak, maka tekanan darah akan menurun. Kita tahu melepas 3 natrium maka digantikan oleh 1 kalium. Jadi tekanan darah turun, dan serat yang ada di dalam jambu kristal ini yaitu dia mampu menahan untuk mengurangi penyerapan pencernaan dari kolesterol ya. Kolesterol dari makanan dia akan tercegah, sehingga menurunkan kadar kolesterol. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu mampu mencegah dan mengatasi diabetes mellitus. Jadi di sini dengan kadar gula darah yang seimbang ini dalam jambu kristal, sehingga dia mampu menggantikan asupan kita, makanan harian kita. Misalnya kita diet karbohidrat rendah, dengan memakan ini kita akan terpenuhi karbohidrat yang cukup dan tidak berlebihan, sehingga kadar gula darah bagus dan menyehatkan pada bagian organ dari pankreas ya, terutama wilayah sel-sel beta dari Pulau Langerhans penghasil insulin. Kemudian lagi lanjut yang kelima, baik untuk kesehatan kulit. Kalau terkait kulit berarti vitamin E ya dan vitamin C yang berperan dalam hal ini untuk menjaga kesehatan kulit sebagai antioksidan. Kemudian lagi selanjutnya yang nomor 6, yaitu meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh itu ditentukan salah satunya dengan zat-zat atau komponen di dalam sini, misalnya adanya zinc, kemudian adanya vitamin C, adanya besi, adanya mineral-mineral, mikromineral, itu mampu meningkatkan tubuh dengan meningkatkan sistem imunitas. Dan yang terakhir yaitu kemampuannya di sini karena dia sebagai ada antioksidannya, dan itu dari vitamin C, vitamin E atau vitamin A, dan juga vitamin B sebagai penambah nafsu makan, dia mencegah kanker. Dengan mencegah kanker berarti sebagai antioksidan mencegah radikal-radikal bebas. Dan pastinya lagi teman-teman, di sini jambu kristal di sini dia dalam hal pencernaan dia mencegah terjadinya kanker pada usus dengan memberikan serat ya, bentukan serat pada tubuh, pada saluran cerna. Nah, ini kira-kira teman-teman sisa biji yang ada pada jambu kristal. Bijinya kecil dan sedikit. Dan kita tahu di sini kebetulan saya membeli jambu kristalnya ini kayaknya ada beberapa yang kurang baik ya, kurang segar.
Ini sudah oke. Kalau yang ini juga oke, yang ini agak-agak sedang aja, ini sudah lumayan. Yang ini yang saya makan ini ternyata kurang bagus, sudah lama ya. Biasanya kalau saya membandingkan dengan jambu kristal yang saya tanam sendiri, itu sangat jauh berbeda ya, apa namanya, tingkat apa namanya, kepuasannya. Karena kalau memetik sendiri dengan buah yang segar dan baru dipetik itu biasanya sangat renyah. Nah, kerenyahannya itu lebih jauh dibandingkan ini. Mungkin kemungkinan ini bisa sudah dipetik 2 hari atau 1 hari, kita tidak tahu. Nah, kemudian karena langkanya katanya pedagang tadi, harganya lumayan agak naik ya, ini 30.000 saya beli. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan buat teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memang apa namanya, menikmati jambu kristal yang memang benar-benar segar, fresh, mungkin lebih baik teman-teman menanamnya di planter bag ya, planter bag yang ukuran 35 liter, 50 liter atau yang 75 liter, atau menanam di pekarangan rumah. Bisa saja teman-teman menanamnya di pekarangan rumah sehingga nanti pada saat sudah tanam 6 bulan ke atas, maka dia akan mulai berbakti dengan cara berbuah dan muncul tunas-tunas. Nah, tunas-tunas baru tadi akan muncul calon-calon bunga. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebih penantian sekitar 1 bulanan lebih, dia nanti akan matang dengan sempurna dengan warna kuning putih yang mengkilat seperti hal kaca ya. Oke, dan satu hal lagi teman-teman, usahakan belilah bibit yang memang terpercaya dan memang kalau bisa hasil cangkok ya, lebih cepat ketimbang yang sambung sisip atau sambung pucuk. Nah, saya sebenarnya lagi menanti ini berbuahnya, kapan berbuahnya jambu parang yang katanya lebih keras sedikit tapi renyah juga dan tidak berbiji. Bentuknya seperti apel ya, bentuknya nanti tidak seperti ini yang gerigi-gerigi seperti ini. Dan satu lagi saya juga menantikan si umi kepala berbuah. Katanya itu jauh lebih manis, lebih renyah dan lebih nikmat ketimbang jambu kristal biasa. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 7 manfaat jambu kristal ya untuk bagi kesehatan. Jadi teman-teman konsumsilah buah sebanyak-banyaknya agar teman-teman mendapatkan kesehatan yang benar-benar sehat. Karena produk-produk sehat itu dimulai dengan kita mengkonsumsi buah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya tentang manfaat buah bagi kesehatan. Sampai jumpa, bye.